semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Sains dan Islam. Aku Meifa yang akan menemani ngobrol kali ini ya. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih manusia itu diciptakan? Nah, menariknya di Al-Quran sudah dibahas loh semenjak 1400 tahun yang lalu. Kan tadi sudah dibahas bagaimana fase nutfah dan alaqah itu. Sekarang kita akan membahas fase mudghah dan idhomah. Dijamin seru dan kalian makin kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku nggak sendirian loh. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, di sini aku nggak sendirian loh. Sekarang aku bersama Didi, Toib, Assalamualaikum. Konita, Nafisha, dan Afif. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas perkembangan embrio manusia dalam pandangan Islam loh, khususnya pada fase mudghah dan idhomah. Jujur ya, baru pertama kali mendengar kata itu, aku langsung bingung apa sih mudghah dan idhomah itu? Tenang aja, habis ini kita bakalan bahas mengenai mudghah dan idhomah. Oke, sekarang kita membahas pertanyaan paling dasar dulu ya. Emangnya benar di Al-Quran membahas tentang perkembangan embrio manusia? Bener banget. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah letakkan nutfah di dalam rahim yang kokoh. Summa ja'alnahu nutfatan alaqah. Kemudian nutfah tersebut Allah jadikan segumpal darah. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Kemudian dari segumpal darah Allah jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah idhoman. Kemudian dari segumpal daging Allah jadikan tulang belulang. Fa kasyawnal idhoma lahma. Kemudian tulang belulang tersebut Allah bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik sang pencipta. Wow, keren banget sih. Tapi bukannya Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu? Iya benar, Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, tapi udah menjelaskan perkembangan embrio sedetail itu. Nah, itu luar biasanya. Tentunya 1400 tahun yang lalu itu belum ada teknologi yang modern seperti USG dan mikroskop. Betul banget. Bahkan Al-Quran sudah menjelaskan tentang perkembangan embrio itu sudah sejak lama. Berarti itu bukti bahwa Al-Quran tidak menjelaskan tentang ibadah saja ya? Iya betul, Al-Quran itu baru dipahami oleh manusia setelah ilmu pengetahuan berkembang. Tadi kan dijelasin ada fase mudghah. Terus fase mudghah itu apa ya? Mudghah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya segumpal daging yang dikunyah. Hah? Apa itu segumpal daging yang dikunyah? Karena bentuk embrio pada saat itu seperti bekas gigitan yang kecil. Serius? Iya, dalam embriologi modern itu pada minggu keempat itu sudah mulai muncul struktur yang bernama somit. Apa itu somit? Somit itu bagian jaringan yang nantinya akan berkembang menjadi tulang belakang, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Dan menariknya, bentuk somit ini seperti bekas kunyahan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5. Mim mudghati mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Yang mana mudghah itu ada yang sempurna dan ada yang belum sempurna. Maksudnya gimana itu? Gini, fase mudghah itu masuk pada minggu ketiga sampai minggu ke-8. Dan pada minggu ketiga itu, embrio yang terdiri dari 2 lapis itu akan ditransformasikan menjadi 3 lapis. Dan terbentuk primitif strik atau garis primitif. Nah, hal ini tuh disebut ghairu mukhallaqah atau fase mudghah yang belum sempurna. Sedangkan pada minggu keempat hingga minggu ke-8 dari 3 lapis embrio tadi itu mulai terbentuk jaringan organ yang spesifik. Nah, hal ini tuh disebut mukhallaqah atau fase mudghah yang sempurna. Wow, ternyata sedetail itu ya. Terus kan tadi sudah dijelaskan bagaimana fase mudghah itu. Selanjutnya kita akan membahas fase idhomah. Apa sih fase idhomah itu? Idhomah itu adalah tahap lanjutan pada fase mudghah, di mana tulang belulang kita itu sudah mulai terbentuk di embrio.
Berarti mulai terbentuk kerangka tubuh gitu. Betul banget, dalam sains proses ini tuh disebut osteogenesis. Terus setelah tulang terbentuk, apa yang terjadi? Nah, setelah tulang terbentuk itu, tulang akan dibungkus oleh otot dan daging. Proses ini tuh disebut myogenesis. Dan urutan ini sama persis yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi. Yang mana dari segumpal daging Allah jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang tersebut kemudian dibungkus dengan daging kembali. Ya Allah, relevan sekali ya Al-Quran ini dengan sains. Kalau dipikir-pikir ya, proses penciptaan manusia itu sangat sempurna. Dimulai dari sesuatu yang sangat kecil dan tak terlihat. Allah menciptakannya dengan organ yang sangat lengkap, mulai dari sistem saraf, pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lainnya. Wah, ternyata ini tanda kebesaran Allah ya. Kadang kita terlalu lupa sama kehidupan kita. Padahal tubuh kita sendiri itu termasuk kekuasaan Allah. Makanya belajar sains juga meningkatkan keimanan kita. Iya, betul banget. Apalagi kita belajar di biologi FMIPA Unisma yang mengajari kita ilmu-ilmu biologi dibarengi dengan ilmu agama. Iya nih, hari ini kita belajar banyak banget ya mengenai fase mudghah dan idhomah dalam Al-Quran. Ternyata memiliki keterkaitan erat loh dengan embriologi modern. Mulai dari perkembangan jaringan tubuh, Pembentukan tulang dan otot, Sampai perkembangan embrio yang sangat berurutan. Dan semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku makin paham tentang perkembangan tubuh manusia. Seru ya ternyata melihat bagaimana Islam dan sains itu saling melengkapi dalam perkembangan manusia. Terima kasih ya yang sudah menonton podcast kami. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di podcast kami.